Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak As'ad MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika. Perkenalkan, nama saya Tatiati Rahmaniati, NPM 202121500260. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembinaan akhlak dalam kehidupan. Nah, yang pertama itu ada urgensi akhlak dalam kehidupan. Mengapa akhlak begitu penting? Nah, jawabannya sangat fundamental. Akhlak atau etika dan moral adalah cerminan dari hati dan jiwa seseorang. Ia bukan sekedar tata krama atau norma sosial yang berlaku sementara, melainkan nilai-nilai luhur yang membimbing setiap langkah, ucapan, dan perbuatan kita. Mari kita bayangkan sejenak, apa jadinya sebuah keluarga tanpa kejujuran, kasih sayang, dan rasa hormat? Tentu akan dipenuhi konflik dan kehancuran. Begitu pula di tingkat masyarakat. Tanpa akhlak yang baik akan terjadi penipuan, korupsi, penindasan, dan perpecahan. Lihatlah bagaimana konflik sering terjadi berawal dari buruknya akhlak seperti sifat tamak, dengki, egois, dan sebaliknya. Masyarakat menjunjung tinggi akhlak akan dipenuhi dengan kedalaman keadilan. Nah, yang kedua itu ada pembagian akhlak. Agar lebih mudah memahami, akhlak dapat kita klasifikasikan menjadi dua kategori besar. Nah, yang pertama itu ada akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Ini adalah kumpulan sifat dan perilaku baik yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta diridhoi oleh Tuhan. Contohnya itu sangat banyak dan bisa kita praktikkan setiap hari. Nah, yang pertama itu ada kejujuran. Contohnya berkata apa adanya, menepati janji, dan dapat dipercaya. Fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Nah, yang kedua ada amanah. Contoh dari amanah itu menjaga kepercayaan baik dalam hal harta, rahasia, maupun tanggung jawab. Nah, yang ketiga ada sabar. Contohnya mampu menahan diri dari emosi negatif saat menghadapi kesulitan atau godaan. Nah, yang keempat ada rendah hati. Contohnya tidak sombong, tidak merasa lebih baik dari orang lain, dan selalu bersedia belajar. Nah, yang kelima itu ada dermawan. Contohnya suka memberi dan berbagi kepada sesama. Dan yang keenam ada pemaaf. Contohnya mampu memaafkan kesalahan orang lain tanpa menyinggung dan menyimpan dendam. Dan yang ketujuh tuh ada tolong menolong. Contohnya saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Nah, yang ke-8 ada kesombongan atau takabur. Contohnya itu merasa paling hebat, meremehkan orang lain. Ini adalah sumber dari banyaknya keburukan. Nah, yang ke-8 itu ada dengki. Di sini contoh dengki itu tidak suka melihat orang lain bahagia atau berhasil, bahkan berharap kebaikan itu hilang dari mereka. Nah, yang ke-9 itu ada iri hati. Hampir mirip dengan dengki, namun lebih pada keinginan untuk memiliki apa yang orang lain punya tanpa mau berusaha. Nah, yang ke-9 ada dusta. Contoh itu berbohong, memutarbalikkan fakta, merusak kepercayaan dan hubungan. Nah, yang ke-10 ada zolim. Contohnya berbuat aniaya atau tidak adil kepada orang lain. Yang ke-11 ada kikir. Contohnya enggan berbagi atau berderma. Contoh yang ke-11 itu ada hianat. Di contoh hianat itu mengingkari janji atau kepercayaan yang telah diberikan. Memahami kedua pembagian ini membantu kita untuk melakukan introspeksi diri. Akhlak mana yang sudah kita miliki dan akhlak mana yang harus kita hilangkan. Lalu contoh yang ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak. Nah, akhlak seseorang tidak muncul begitu saja. Ia adalah hasil dari interaksi kompleks, berbagai faktor yang memengaruhinya sejak lahir hingga dewasa. Memahami faktor-faktor ini sangat penting agar kita dapat mengoptimalkan pembentukan akhlak yang baik. Nah, contoh yang pertama itu adalah lingkungan keluarga atau asas pendidikan pertama. Keluarga adalah sekolah pertama dan utama bagi seorang anak. Pola asuh orang tua, nilai-nilai yang ditanamkan, contoh perilaku yang diberikan atau teladan, serta komunikasi yang terjalin. Semuanya berperan vital. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang,
Jujur dan taat ibadah cenderung memiliki akhlak yang baik. Nah, sebaliknya begitu juga. Keluarga yang disfungsional atau kurang perhatian dapat membentuk akhlak yang menyimpang. Nah, lalu yang kedua itu ada pendidikan formal dan non formal dan informal. Contohnya sekolah, madrasah, pesantren maupun majelis taklim. Semuanya memiliki peran penting dalam pembentukan akhlak. Kurikulum yang mengajar, nilai-nilai moral, guru yang menjadi teladan, serta kegiatan ekstrakurikuler yang positif dapat mengukir karakter siswa. Pendidikan informal dari ceramah, kajian, atau diskusi juga sangat mempengaruhi pemahaman dan praktik akhlak seseorang. Selanjutnya bagian C itu lingkungan masyarakat dan pergaulan. Manusia adalah makhluk sosial yang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Teman sebaya, tetangga, dan komunitas di sekitar kita membentuk pola pikir dan perilaku. Jika seseorang bergaul dengan individual yang jujur dan bertanggung jawab, kemungkinan besar ia akan terpengaruh menjadi demikian. Namun, jika lingkungan pergaulannya didominasi oleh perilaku negatif, akan sulit bagi seseorang untuk menjaga akhlaknya. Ini menegaskan pentingnya milih lingkungan pergaulan yang positif. Nah, yang selanjutnya ada media dan teknologi informasi. Di era digital saat ini, paparan media, massa, dan teknologi informasi memiliki dampak yang luar biasa terhadap pembentukan akhlak, konten-konten yang dikonsumsi, baik pandangan dunia, nilai-nilai, dan bahkan perilaku seseorang. Misalnya, tontonannya yang menampilkan kekerasan atau pornografi dapat menumpulnya empati dan moral. Nah, sebaliknya juga, konten edukatif dan inspiratif dapat memicu kebaikan. Kontrol diri dan filtrasi konten menjadi sangat krusial. Selanjutnya ada yang kelima itu ada kondisi ekonomi dan sosial. Contohnya, meskipun bukan penentu mutlak, kondisi ekonomi dan sosial juga dapat mempengaruhi kemiskinan ekstrem atau ketidakadilan sosial. Misalnya, dapat memicu tindakan-tindakan buruk seperti pencurian atau penipuan. Namun banyak juga individu yang dalam kondisi sulit tetap menjaga teguh akhlaknya, menunjukkan bahwa pilihan ada di tangan individu tersebut. Nah, yang terakhir itu ada faktor spiritual dan keimanan. Nah, contoh dari ini adalah fondasi terpenting keyakinan atau akan adanya Tuhan, hari pembalasan, dan pahala dosa sangat mempengaruhi kesadaran moral seseorang individu yang memiliki iman kuat akan merasa selalu diawasi sehingga ia cenderung berbuat baik dan menghindari keburukan bahkan saat tidak ada yang melihat. Selanjutnya ada nomor 4 itu ada metode pembinaan akhlak. Mengingat begitu kompleksnya faktor yang mempengaruhi akhlak, pembinaannya pun memerlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Berikut adalah metode-metode efektif yang dapat kita paparkan atau kita terapkan. Yang pertama itu ada teladan atau uswatun hasanah. Ini adalah metode paling ampuh. Manusia terutama anak-anak adalah peniru ulang. Mereka akan meniru apa yang mereka lihat. Oleh karena itu, bagi orang tua, guru, pemimpin, atau siapapun menjadi contoh yang baik adalah kunci. Jika kita ingin jujur, maka kita harus selalu jujur. Jika kita ingin masyarakat dermawan yang konsisten, akan mencakup kuat dalam jiwa membentukkan karakter. Selanjutnya ada pembiasaan. Akhlak adalah hasil dari kebiasaan. Segala sesuatu yang diulang-ulang akan menjadi bagian dari diri kita. Bisa membiasakan diri untuk mengucapkan salam, berterima kasih, meminta maaf, berbicara sopan, sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, atau membantu sesama. Awalnya mungkin terasa berat, namun dengan konsisten, kebaikan itu akan menjadi refleksi alami dan bagian tak terpisahkan dari karakter kita. Mulai dari hal kecil, namun lakukan secara rutin. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.